Bali. Iya, oke. Kan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan. Selamat malam ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya sangat menghargainya. Kehadirannya kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua yang belajar kebenaran. Mari kita akan berdoa, memohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang menjadi berinkarnasi, menjadi manusia. Terima kasih untuk karya pengampunanmu di kayu salib yang membuat kami menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami ingin mengerti tentang keunikan kami, sehingga kami dapat menghargai diri kami karena Kristus telah menebus dan telah mengampuni segala dosa kami. Berkati setiap orang yang belajar kebenaran ini, boleh dimerdekakan, diberkati, ditolong, dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga mengalami hidup yang berkemenangan, berkelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Berkati penginjil Maria, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga yang dibagikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami semuanya. Demi Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, penginjil Maria, lulusan dari STT Alitea Lawang ya, untuk program MTH dan MDiv-nya dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Mari kita sama-sama belajar. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu kasih karunia kalau kita boleh ketemu lagi di dalam pelayanan kabel ya. Pelayanan ini kami rintis berdua, saya bersama suami sejak tahun 2022 dan ini memasuki tahun yang keempat ya. Akan menuju kelima ya. Kita akan sama-sama membahas satu buku yang menarik. Ini saya buku yang edisi lama, tetapi kurang lebihnya sama dengan ada yang di flyer gitu ya. Ada unik di mata Tuhan pandangan Alkitab tentang menerima diri sendiri. Ini penulisnya yaitu Dr. M. Blaine Smith. Dia lulus dari University of Georgetown, meraih gelar Master of Divinity dari Wesley Theological Seminary dan gelar Doctor of Ministry dari Fuller Theological Seminary. Karier panjang dari Blaine Smith ini adalah mencakup penyelenggaraan seminar dan ceramah, menjadi pembicara di konferensi, memberikan konseling, serta menulis. Dia sudah menulis 9 buku. Blaine menjabat sebagai pendiri atau direktur dari Sons of Thunder yang oleh banyak orang dianggap sebagai band rock Kristen aktif pertama di Amerika, serta berbagai pendeta pembantu sebagai pendeta pembantu di Memorial Presbyterian Church di San Luis. Kemudian selama 30 tahun sebagai direktur Nehemiah Ministry Incorporated. Dia dan istrinya Effie tinggal di Gatesburg, Maryland, dan Blaine meninggal pada tahun 2021 akibat sakit kanker. Di dalam awal bukunya diceritakan bahwa pandangan kita terhadap diri sendiri itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Jadi kalau kita itu melihat diri kita itu baik, maka kita akan dapat mengatasi berbagai ketegangan dan tantangan. Dan juga tetap dapat mempunyai pandangan hidup yang positif. Itu kalau pandangan kita terhadap diri sendiri baik. Namun jika sebaliknya, jika begitu rendah, maka segala sesuatu, bahkan yang positif pun tampak suram. Mengapa demikian? Karena melihatnya dari sisi negatif, negatif, dan negatif. Contoh di dalam PL tentang orang yang minder atau pandangan yang rendah terhadap diri sendiri itu adalah Saul. Dia adalah raja pertama Israel. Ini kisahnya ada di 1 Samuel 9 ayat 2 dan 21. Karena identitas atau latar belakang keluarga, ia merasa tidak memenuhi syarat.
Nah, ini akhirnya menentukan penilaian dirinya yang rendah. Kalau kita lihat sama-sama, nah Saul ini dari salah satu suku yang boleh dikatakan tidak dianggap. Dianggap suku yang kecil, ya. Dia anak Kis, dia adalah dari suku Benyamin yang tidak terlalu terkenal karena begitu minim gitu ya anggota suku ini, sehingga dia juga merasa dia anak boleh dikatakan yang tidak terlalu diperhatikan gitu ya di dalam keluarganya. Itulah yang membuat dia itu merasa minder dan dia merasa tidak layak untuk menjadi seorang raja pada saat itu. Nah, melihat dari kondisi Raja Saul ini, setidaknya dikatakan di dalam buku ini kita juga bisa mengalami seperti Raja Saul mengalami yang namanya minder. Karena apa? Karena kita itu punya standar tersendiri, di mana kita mengukur diri kita sendiri dengan standar itu. Sehingga ketika kita melihat bahwa kita sepertinya tidak bisa mencapai standar itu, maka boleh dikatakan kita akan merasa minder. Kita merasa terkalahkan. Itu yang ada ya di dalam kondisi kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita tidak jauh berbeda dengan Raja Saul. Ketika kita melihat standar itu kita tidak bisa capai. Ketika kita gagal mencapai standar itu, kita punya kriteria tertentu. Kalau mau misalnya melayani Tuhan harus kerohaniannya segini, harus bisa baca Alkitab seluruhnya dan sebagainya. Standar-standar itu kita buat sendiri, namun ketika kita tidak bisa mencapainya, kita merasa gagal dan kemudian akhirnya merasa minder. Nah, pandangan kita terhadap diri sendiri juga sangat mempengaruhi kesehatan batin dan kemampuan kita dalam mencapai keberhasilan, serta mempengaruhi kita dalam berhubungan dengan dunia luar. Satu penyelidikan yang menarik yaitu betapa eratnya hubungan antara kasih terhadap diri sendiri dengan kemampuan dia mengasihi orang lain, termasuk kemampuan kita menanggapi perintah Tuhan untuk mengasihi. Nah, saat kita mengasihi diri sendiri itu akan memudahkan kita menyalurkan kasih terhadap orang lain, seperti perintah Tuhan mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39, Markus 12 ayat 31, Lukas 10 ayat 27. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan segala kemampuan yang ada, maka kita akan lebih sulit, lebih tidak mudah ketika kita mengasihi orang lain. Nah, citra diri kita juga mempengaruhi kemampuan kita mengasihi orang lain, mempengaruhi pekerjaan dan peluang yang kita miliki untuk meraih prestasi. Ada hubungan yang erat antara penilaian diri kita terhadap nilai kita kepada diri kita sendiri dengan banyaknya tenaga yang kita gunakan untuk melakukan satu pekerjaan. Ini sangat penting ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita menilai diri kita itu tidak tidak seperti yang Tuhan melihat, penilaian penerimaan diri itu mempengaruhi banyak hal, termasuk dikatakan diri kesehatan batin kita, mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita juga dengan sesama. Nah, pandangan rendah terhadap diri sendiri memang juga menimbulkan masalah dalam hubungan kita dengan Allah. Ini ya, dasarnya karena memang kita tidak suka diri sendiri adalah hasil ciptaan Allah. Makanya kita tidak bisa mencintai diri sendiri. Kita tidak suka, kenapa ya Tuhan ciptakan saya kayak gini. Mungkin ada standar-standar tertentu. Misalnya begini, seseorang bisa punya standar. Kenapa ya? Kok hidungku tidak mancung? Misalnya begitu ya. Dia merasa, aduh bagaimana saya bisa mengasihi hidung saya yang mungkin tidak mancung ini gitu ya. Sehingga ketika itu dia bisa marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini? Itu mungkin untuk hal yang sederhana. Atau mungkin berkaitan dengan postur tubuh, mungkin berat badan, itu kadang mempengaruhi seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri itu, mengapa Tuhan ciptakan aku kayak gini gitu ya. Ada standar-standar yang diberikan yang membuat kita itu kadang, iya ya kita tidak sesuai dengan standar itu. Dan akhirnya itulah yang membuat kita merasa minder dan tidak bisa menerima diri kita sendiri. Lah ketidaksukaan itulah sebenarnya yang memicu kita untuk melakukan berbagai kegiatan. Tetapi saya tidak pernah berhasil.
Ya, padahal sebenarnya Tuhan itu begitu peduli terhadap saya dan ia hendak bekerja melalui saya untuk melaksanakan hal yang penting. Contoh yang nyata tentang bagaimana pandangan terhadap diri sendiri yang dendra dapat mempengaruhi ketaatan seseorang kepada Tuhan. Contohnya sekali lagi Raja Saul. Raja Saul ini di mana dikatakan tersingkirnya Raja Saul dari tahta kerajaan itu disebabkan karena ia tidak punya kebenaran untuk mentaati Tuhan secara mutlak. Dalam 1 Samuel 15, Tuhan memerintahkan Saul untuk membinasakan semua orang Amalek. Namun, Saul itu membiarkan Agag, raja orang Amalek itu tetap hidup. Ini ada di 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9. Akhirnya Nabi Samuel mencetuskan ketidaksenangan Tuhan kepada Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 17 dan 19 yang mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan Saul itu berkaitan dengan pandangannya yang rendah terhadap dirinya sendiri. Dan memang Saul itu merasa dirinya kecil. Di mana kemudian akhirnya Saul mengaku kepada Nabi Samuel bahwa ia telah mengkhianati Tuhan karena ia takut kepada rakyat. Ya, 1 Samuel 15 ayat 24. Nah, sikap kurang menghargai diri sendiri inilah yang menyebabkan Saul tidak dapat menghargai karya Tuhan dalam hidupnya. Dia gagal melihat keistimewaan boleh dipilih menjadi Raja Israel. Padahal Tuhan dapat sepenuhnya dipercayai dan akan melindunginya dari amarah bangsanya. Jadi sebenarnya Saul tidak perlu merasa takut terhadap rakyatnya, akhirnya mengorbankan tidak mentaati Tuhan. Suatu keputusan yang salah diambil oleh Saul. Nah, kebenaran yang memerdekakan, walaupun memang kita jauh dari ideal, Tuhan tetap menerima kita sebagaimana kita adanya. Walaupun memang kita mungkin banyak kelemahan, sekali lagi, Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, kalau kita mau bekerja sama dengan Dia yang sedang terus berproses, memproses kehidupan kita, kita harus mau memiliki dan mengembangkan citra diri yang sehat yang akan menjadi alat yang lebih efektif di tangan Tuhan. Terbukti bahwa pandangan kita terhadap diri sendiri itu adalah hal yang penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, citra diri ini mengacu pada bagaimana keunikan pribadi kita masing-masing. Ciri khas yang tidak dimiliki orang lain, berbeda dengan yang lain. Dikatakan bahwa orang yang dilahirkan dari satu rahim, dari mama yang sama, itu bisa berbeda. Ya, berbeda karakternya, sikapnya, sifatnya, dan sebagainya. Bahkan anak yang kembar pun bisa berbeda jauh gitu ya. Karena memang mengapa demikian? Karena Tuhan memberikan keunikan pribadi masing-masing. Nah, 4 kategori besar tentang keberadaan manusia itu pertama sebagai hasil ciptaan Allah. Ada ciri tertentu, kesanggupan untuk berpikir, bertindak, tubuhnya, jiwa, dan sebagainya. Keberadaan moral, kita semua orang berdosa. Ketiga, keberadaan setelah ditebus. Saat kita percaya, menyerahkan diri pada Kristus, percaya kepada Tuhan, Dia mengampuni. Di mana kita menjadi ciptaan baru dan kita dapat hidup kekal. Yang keempat, keberadaan yang berkepribadian. Kita masing-masing pribadi yang unik. Ada ciri-ciri khas tersendiri yang membuat kita berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat dari 4 keberadaan manusia ini, yang pertama dan kedua, A dan B itu dimiliki semua orang, ya. Namun yang C itu dimiliki oleh orang Kristen, ditebus, menerima pengampunan, ya, penebusan dari Tuhan. Itu ciri yang dimiliki oleh orang Kristen. Yang keempat, keberadaan yang keempat ini yang dikatakan sebagai citra diri. Suatu sudut pandang Kristen, di mana untuk memahaminya itu memakan waktu seumur hidup, terus berproses. Nah, Kejadian 2 ayat 7 menyatakan bahwa manusia pertama itu berbeda dengan manusia kedua, yaitu istrinya yang diciptakan Tuhan. Nah, menariknya tidak sampai di situ. Keturunan Adam pun akhirnya masing-masing disebut namanya dan disertai ciri-cirinya yang khas.
Contohnya Habil, gembala kambing domba. Kejadian 4 ayat 2. Kain, petani. Kejadian 4 ayat 2 juga. Yabal, bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Kejadian 4 ayat 20. Yubal, bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kejadian 4 ayat 21. Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Kejadian 4 ayat 22. Dan banyak lagi. Nah, bagi orang Ibrani, nama itu adalah sesuatu yang penting sekali karena memang mewakili seluruh diri seseorang, di mana nama itu meringkas seluruh kepribadian seseorang. Orang mengatakan saat ini nama itu seperti sebuah doa yang diinginkan orang tuanya. Ada harapan-harapan di dalam diri. Nama, kenapa anak itu diberi nama, adanya harapan di dalam arti nama itu supaya anaknya ini akan demikian. Ada satu istilahnya yaitu pengharapan, ada satu cita-cita tersendiri, ada yang seperti sebuah doa yang menyertai nama anak itu. Alkitab memang tidak mengungkapkan bahwa mereka yang mengikut Kristus itu harus jadi orang yang kepribadiannya sama semuanya. Seperti hasil cetakan. Nah, kita kalau cetak kue ya, kalau cetakannya seperti cetakannya kue kering bentuk bunga, ya akan cetakannya terus semua itu bentuknya bunga kalau pakai cetakan itu. Tidak mungkin kalau kita pakai eh, kue kering gitu ya, cetakan bunga tapi hasilnya lain, tidak mungkin gitu ya. Nah, kalau manusia itu bukan hasil cetakan, ya. Karena Tuhan sudah berikan kepribadian yang berbeda, yang unik. Nanti kita akan lihat penjelasan lebih jauh ya. Contoh kasus kehidupan Paulus. Menariknya begini ya, sebelum bertobat sebagai seorang penganiaya orang Kristen, itu dan setelah dia percaya Kristus, bertemu Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, kepribadian dan pembawaan Paulus itu tidak lenyap, tetap ada, tapi arahnya udah beda. Dipergunakan ke arah yang baru, yaitu mengajarkan doktrin kebenaran. Ya, menariknya di sini. Nah, perubahan sifat yang terjadi dalam kehidupan seseorang setelah ia dilahirkan kembali itu tidak menghapuskan perangainya yang dulu, tapi malah menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Menarik sekali. Jadi karunia rohani yang dimiliki Paulus tidak mengubah kepribadiannya ketika dia percaya Tuhan. Justru apa yang dimiliki Paulus ini nanti akan diperlengkapi dan dikembangkan sehingga kalau kita melihat bersama-sama, Paulus ini berbeda dengan rasul yang lain. Corak pelayanannya berbeda. Dia lebih tangguh, lebih kokoh, lebih teguh karena dia berbeda. Jiwanya itu berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Makanya dia itu melakukan misi perjalanan pertama, kedua, dan sebagainya. Nah, dalam perjanjian baru ada istilah-istilah kardia, hati, pusat emosi, nous, pikiran, kehendak, sumeidesis, hati nurani, psike, jiwa. Itu dimiliki setiap orang, baik Kristen atau non-Kristen. Alkitab mengatakan hati itu disucikan. Kisah 15:9, Yakobus 4 ayat 8. Pikiran yang diperbarui. Roma 12 ayat 2, Efesus 4 ayat 17. Hati nurani menjadi baik. 1 Petrus 3 ayat 16 dan 21. Jiwa diselamatkan. Ibrani 10:39, Yakobus 1:21, 1 Petrus 1 ayat 9. Nah, perjanjian baru ini menjelaskan bagi orang yang percaya Kristus itu punya kehidupan yang baru kualitasnya. Suatu kehidupan yang kekal di mana yang berubah sekali lagi itu bukan kepribadiannya, melainkan moralitasnya, motivasinya, keinginan hatinya, prioritasnya, tingkah lakunya. Ada perubahan arah hidup. Ya, ada 180 derajat kehidupannya. Kalau dulu fokusnya menyenangkan diri sendiri, tetapi sekarang itu fokusnya kepada Tuhan. Arahnya sudah berubah. Tetapi orangnya tetap sama,
dengan kepribadian sebagaimana dia diciptakan. Perjanjian baru juga menyebut orang Kristen sebagai ciptaan baru. Krisis 2 Korintus 5:17. Manusia baru, antropos. Efesus 4:24, Kolose 3 ayat 9 dan 10. Orang yang hidup menurut roh dan tidak hidup menurut daging. Pneuma. Pneuma itu hidup dalam roh. Melawan sars, hidup dalam menurut daging. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Roma 8 1 ayat 17. Kita bisa lihat juga di dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 15. Adonan yang baru, menarik ya, sime, yaitu 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7. Ini berhubungan semuanya dengan moralitas seseorang, bukan dengan keunikan psikologis dan kepribadiannya masing-masing. Nah, memang Tuhan punya rencana tertentu yang berbeda-beda bagi kehidupan kita masing-masing. Untuk itu memang kita dituntut sekali lagi menghargai keunikan kita masing-masing. Ya, akan bahas tentang kerendahan hati dan nilai diri. Nah, dari segi Allah, sesungguhnya citra diri yang sehat itu ada mengungkapkan 3 sikap penting yang memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pertama, kerendahan hati. Yang dimaksud dalam Alkitab itu mempunyai pengertian yang benar tentang siapa kita dibandingkan dengan Tuhan yang kekal dan sempurna. Nah, kerendahan hati ini perlu kita miliki supaya kita dapat lebih dalam lagi menghormati Tuhan. Ini meliputi 6 unsur. Kehidupan di dunia ini memang sementara. Segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, di mana Ia berhak memberi dan mengambil. Ayub 1:21. Hidup ini singkat. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Kesadaran bahwa di luar kehendak Tuhan, kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Yakobus 4 ayat 15. Unsur yang ketiga, kesadaran bahwa segala keberhasilan yang diperoleh semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan disebabkan oleh kecakapan atau bakat kita. Kita bisa melihat contoh Yusuf itu sadar bahwa kehidupan dan kecakapannya secara mutlak itu bergantung kepada Tuhan. Ya, Kejadian 41 ayat 16. Termasuk juga kita menyadari bahwa Tuhan tidak tergantung kepada kita dalam melaksanakan pekerjaannya di dunia ini. Ia sanggup mencari cara lain untuk melaksanakan kehendaknya. Matius 3 ayat 9. Unsur selanjutnya yang kelima, juga menyadari batas-batas kemampuan kita dibanding dengan kuasa yang ada pada Tuhan. Kemampuan yang ada pada kita itu hanya sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Selanjutnya itu mencakup menerima kenyataan bahwa kita gagal menggunakan potensi kita untuk mencapai tujuan yang baik. Karena keberdosaan kita. Roma 3, 10, 12. Maka kita membutuhkan penebusan dari Tuhan. Kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kemudian yang kedua, bersukacita. Berkaitan erat dengan kerendahan hati, di mana satu sisi itu pemberian dari Tuhan yang menuntut adanya kerendahan hati dari si penerima untuk mengakui bahwa itu bukan hasil usahanya. Di samping itu, pemberian itu perlu diterima dengan penuh rasa terima kasih atau bersyukur dengan penuh antusias. Nah, hal ini patut kita pelihara, hargai, dan nikmati. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Suatu kebenaran yang tersirat dalam Kejadian pasal 1 di mana Daud bersuka cita karena Tuhan telah melakukan hal yang ajaib ketika menciptakan dia. Isi pesannya di sini adalah apa? Tuhan itu telah menciptakan kita masing-masing untuk tujuan yang sangat mulia. Tentu hal itu perlu ditanggapi dengan penuh sukacita. Jadi, kerendahan hati dan sukacita itu sangat penting jika kita ingin memiliki citra diri yang sehat. Selanjutnya yang ketiga, sikap ketiga. Sikap penting ketiga adalah berpikir secara realistis. Nah, sukacita dan kerendahan hati yang kita rasakan haruslah berdasarkan pengertian tentang diri kita yang serealistis mungkin. Bukan berdasar hal-hal khayalan atau impian belaka. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu menceritakan tentang penyerahan diri total kepada Kristus. Hanya mungkin terjadi
jika kita punya pengertian yang realistis tentang diri sendiri. Ayat 3 dihimbau untuk berusaha memiliki citra diri yang realistis. Ayat 4 sampai 9 nasihat supaya kita menggunakan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kemudian kita perlu menanggapi keunikan pribadi kita masing-masing, ya. Suatu pandangan yang benar tentang diri kita sendiri. Nah, ini ada kombinasi yang tepat di mana faktanya ada sebagian orang yang selalu merasa frustasi dalam hidupnya karena citra diri kayal tidak kunjung terwujud. Akibatnya orang cenderung membandingkan diri dengan orang lain secara tidak sehat. Itulah akibat kalau kita tidak jujur terhadap diri sendiri dan menghargai gunakan pribadi kita yang sesungguhnya. Padahal, pada dasarnya saya akan selalu mendapati adanya orang lain yang melebihi saya dalam suatu bidang. Kita tidak akan temukan ada orang lain yang kecakapannya persis seperti yang saya miliki. Dengan kombinasi yang sama, jadi saya betul-betul ini. Satu hal yang menarik ya. Menarik sekali. Kadang itu kita melihat orang lain. Oh, orang itu ya. Luar biasa gitu ya. Dia punya talenta. Memimpin pujian dengan baik. Kok saya enggak bisa ya gitu ya. Nah itu ketika membandingkan diri, memang kamu tuh berbeda dengan dia gitu ya. Pasti ada orang lain yang akan melebihi kita dalam satu bidang. Nah, kita tidak mungkin bisa hebat dalam semua berbagai bidang. Lalu kecuali ada segelintir orang yang bisa hebat dalam berbagai bidang. Tetapi kita tidak bisa menuntut diri kita harus orang lain tidak boleh melebihi saya. Nah, itu tidak fair ya. Karena memang orang lain juga mungkin kita punya kelebihan yang orang lain tidak punya di situ bidang itu. Ya sudah. Justru ketika berada ini bukan untuk dibandingkan, tapi justru untuk saling melengkapi. Suatu kombinasi yang unik, karena memang kita itu unik gitu ya. Dan Tuhan memberi kita kombinasi bakat dan kepribadian yang unik, seunik sidik jari kita. Yang satu tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat 10 jari kita ini tidak ada sidik jari yang sama ya. Satu dengan yang lain ini tidak ada yang sama ya. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini. Tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa kalau kita bisa buktikan ambil yang ini ya, bantalan untuk stempel. Nah, kita bisa coba itu di kertas itu. Semuanya tidak, bahkan sampai jari kaki pun demikian. Karena memang unik itu yang Tuhan ciptakan. Nah, keunikan ini adalah sesuatu yang sudah saya miliki dan dengan demikian kita tidak harus jadi ahli dalam satu bidang. Nah, pengertian ini dapat membantu kita mengatasi masalah membandingkan diri yang tidak sehat dan mendorong kita punya citra diri yang lebih realistis dan positif. Kita perlu melihat, karena memang kita unik, kita tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kita boleh, berhak, ingin jadi orang lain, tapi orang lain tidak boleh dijadikan patokan untuk segalanya sehingga membuat saya itu harus seperti dia, harus mirip. Dia tidak boleh melebihi kita. Nah, itu tidak, itu egois sekali ya. Jadi tidak boleh gitu. Yang terpenting adalah target citra diri kita harus sejalan dengan kombinasi kepribadian, talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bukan berlawanan. Nah, target yang realistis ini sesuai dengan diri kita, kemampuan kita, potensi kita menuntut adanya pertumbuhan yang berdasarkan pengertian yang benar tentang potensi, talenta, karunia yang kita miliki. Nah, ini penting bagi kesehatan emosi dan terwujudnya kemajuan. Nah, kalau contoh negatifnya, nah kita melihat ya, ada contoh negatif yang diberikan yaitu ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, ia menyatakan keengganannya, jangan aku Tuhan, aku tidak pandai bicara, gitu ya. Siapakah aku ini ya? Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Musa kurang mempercayai bahwa Tuhan dapat memberinya kuasa. Ia juga gagal menghargai karya Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan sudah membentuk hidupnya dari awal kehidupannya sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, contoh positifnya di sini Daud. Nah, kalau tadi katakan Musa, sekarang Daud berani mengambil keputusan melawan Goliat karena ia punya penilaian yang tepat dan benar tentang dirinya. Ya, dia tahu dia maju tentunya kalau dia itu mengerti bahwa badannya kecil dibandingkan dengan Goliat yang
besar. Kalau dia tidak punya penilaian yang tepat dan benar tentang dirinya, saya yakin percaya dia tidak akan berani maju. Tapi menariknya, Daud itu datang dengan membawa nama Tuhan. Kalau Goliat sebaliknya, gitu ya. Nah, Daud betul-betul tahu kombinasi potensi yang ia miliki. Pemahaman tersebut dapat memicu semangat untuk memusatkan perhatian pada target yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Nah, melihat diri sendiri sama dengan pikiran Kristus, itu adalah sama dengan menghargai pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini satu bagian menarik berjudul mandek. Self-consistency motif. Itu adalah suatu kecenderungan psikologis di mana kita itu mempertahankan diri yang tetap sama. Sehingga sebagai manusia, kita itu punya dorongan yang kuat untuk melakukan yang namanya hal-hal yang dapat meningkatkan citra diri kita. Tetapi ternyata kita juga punya dorongan yang kuat untuk mempertahankan citra diri kita yang semula, ya. Kalau kita melihat di sini, ya, akibatnya kita masih tetap memandang diri kita seperti sebelumnya walau kita sudah berhasil mencapai sesuatu atau meraih potensi yang dapat mendukung penilaian positif terhadap diri sendiri. Contoh ya, ada orang yang berhasil menurunkan berat badan secara drastis, itu seringkali masih memandang dirinya sama seperti waktu dia masih berat badannya tinggi, gitu ya. Waktu perubahan itu belum terjadi. Nah, sesungguhnya mimpi itu menyingkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan dan pikirkan mengenai diri sendiri, ya. Kadang tuh orang bisa mimpi sesuatu yang merupakan sebenarnya itu masa lalunya. Nah, itu bisa jadi karena disingkapkan karena bisa jadi mimpi itu bisa menjadi tentang kegagalan yang menunjukkan lamban untuk menghargai kemajuan yang telah dialami. Singkatnya, ada keadaan yang mandek, berhenti sejenak di dalam diri kita sehingga kita menolak adanya perubahan. Di mana ini erat hubungannya dengan istilah Alkitab kekerasan hati yang mengacu pada penolakan manusia terhadap tindakan untuk percaya walaupun mereka sudah melihat keajaiban dan sudah diberi pengertian tentang firman Allah. Hmm, Maaf, ini lari ternyata. Maaf, ya. Bentar ya. Oke, sampai di sini ya. Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang di Markus 6 ayat 30 sampai 44 dan 4.000 orang Markus 8 ayat 1-10. Itu sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa bahwa Ia menyediakan kuasa yang mereka perlukan untuk melaksanakan pelayanan. Namun tidak lama berserang saat mereka menghadapi tantangan baru, sikap mereka sudah seperti semula. Seperti mereka belum melihat mujizat. Mereka gagal menghayati pelajaran yang diberikan Yesus kepada mereka melalui pengalaman sebelumnya. Markus 8 ayat 17. Nah, ini yang hati-hati. Jangan sampai kita sudah dikasih bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, tapi seakan-akan kita itu lupa ketika ada tantangan di depan, kita lupa bahwa Tuhan sudah tolong di masa yang lalu. Pasti Tuhan akan menolong dengan caranya, dengan waktunya yang tepat. Ya. Nah, kekerasan hati ini telah menumpulkan kepekaan mereka terhadap apa yang sudah Tuhan nyatakan, yakni kuasanya dan kuasa yang akan diberikannya kepada mereka. Ini murid-murid ya. Dalam hal ini, kita harus dapat menerima diri sendiri dalam hal ini dan juga harus sabar terhadap satu sama lain. Memang perlu waktu relatif lama. Disertai dengan banyak belajar dan belajar lagi. Untuk punya pandangan dan pikiran yang sehat, kita perlu menjaganya dengan melakukan doa dan saat teduh setiap hari. Pemahaman Alkitab, kelompok kecil mungkin, ibadah, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, Roh Kudus itu bersabar terhadap kita. Mendidik dan terus-menerus mengingatkan kita akan hal-hal yang sudah dipelajari. Yohanes 14, 26
16 ayat 13 merupakan sekali lagi suatu proses yang tidak sekali jadi. Nah, perubahan dalam pandangan hidup terhadap diri sendiri akan terjadi saat kita menerapkan dan boleh dikatakan menerapkan lagi prinsip Alkitab di dalam kehidupan kita. Nah, penampilan fisik, sekali lagi citra fisik ini sekarang ya. Ada salah satu segi kehidupan di mana kita cenderung memandang diri sendiri secara tidak realistis. Di mana kita cenderung tidak memandang penampilan fisik kita sama seperti orang lain memandangnya. Citra tubuh, body image, kebanyakan orang menuju ke arah negatif. Membuat kita menjelekkan diri sendiri dan kurang menghargai pandangan Tuhan terhadap diri kita. Nah, penampilan fisik ini adalah salah satu segi kehidupan di mana kita cenderung memandang diri sendiri secara tidak realistis. Kita cenderung tidak memandang penampilan fisik kita itu sama seperti orang lain memandangnya. Citra tubuh, body image, kebanyakan orang menuju ke arah negatif. Membuat seseorang bisa menjelekkan dirinya sendiri, kurang menghargai pandangan Tuhan terhadap diri kita. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk menghargai fisik kita masing-masing sebagai ciptaannya yang unik. Masing-masing kita memang diberi ciri fisik yang khas dengan tujuan yang baik sekali. Nah, tubuh manusia harus disadari adalah suatu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tubuh ini patut dipandang luar biasa. Mazmur 139 ayat 14b sampai 16 menceritakan bagaimana Tuhan mengetahui apa yang diperbuatnya ketika Ia membentuk kita. Faktanya memang sejak kecil kita itu memang disuguhkan dengan mainan, film, dan gambar-gambar tentang tubuh yang ideal. Misalnya boneka cantik seperti Barbie, Cinderella, sosok pria yang tampan perkasa seperti Superman, Spider-Man, dan lain-lain. Dengan mudah itu tertanam ke dalam benak kita, yang akhirnya secara tidak langsung menjadi bahan perbandingan yang akan kita pakai sebagai sosok ideal. Nah, kita akan melihat di dalam kisah 12 pengintai kekanak-kanakan atas perintah Musa. Ini ada di dalam Bilangan pasal 13, di mana 10 orang memberikan laporan itu hasil pengintaiannya. Mereka itu risau akan keadaan tubuh mereka yang pendek. Sampai-sampai mereka tidak mempercayai bahwa Allah itu dapat memberi kuasanya untuk mengalahkan Kanaan. Padahal Allah sendiri sudah berjanji bahwa tanah itu yang akan diberikan kepada mereka. Ini ada di ayat yang kedua dari Bilangan pasal 13. Jadi jangan berfokus pada hal tertentu. Mungkin bisa jadi badan pendek. Namun kita harus melihat sendiri sebagai diri sendiri sebagai kombinasi dari ciri-ciri khas. Lambat laun, badan yang pendek bisa jadi bermanfaat bagi pelayanan untuk Tuhan. Nah, ingatlah bahwa kita perlu memandang diri sendiri dengan mata iman, yang berarti Tuhan telah memberi kita kombinasi unik, tidak ada duanya, dan itu sungguh baik. Jadi semua ada di dalam diri kita. Fisik apapun, memang ada tujuannya Tuhan akan pakai untuk melayani Dia. Kita punya kepribadian. Selain ciri fisik yang khas, kita masing-masing punya kepribadian yang khas. Kepribadian yang kita miliki merupakan hasil dari pengaruh orang-orang dan kejadian dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa diragukan lagi dari sudut pandang Alkitab, Tuhan itu memakai kejadian dalam hidup kita itu untuk membentuk kepribadian kita. Yeremia 1 ayat 5. Tuhan memberi seseorang kepribadian atau panggilan tertentu di dalam diri Yeremia. Jadi, ketika Tuhan menjadikan diri kita, Ia menanamkan suatu kepribadian, lalu kepribadian dasar itu sedang dikembangkan dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup. Di mana kemudian kejadian dalam kehidupan itu dan keadaan lingkungan itu dipakai Tuhan untuk memupuk, menguatkan, dan memancarkan, mengekspresikan kepribadian yang sudah ada pada diri kita. Menarik sekali ya. Ini satu hal yang penting. Jadi kita sudah ditanamkan suatu kepribadian, masing-masing unik dan khas ya. Dan kemudian kepribadian itu dikembangkan, dibentuk melalui pengalaman hidup yang kita alami. Kejadian-kejadian dalam hidup kita, keadaan lingkungan di sekitar kita, dipakai Tuhan semuanya. Termasuk di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, di mana kita bertumbuh, lingkungan apapun. Semuanya itu dipakai Tuhan untuk memupuk
menguatkan, memancarkan, mengekspresikan kepribadian yang sudah ada pada diri kita, gitu ya. Dan kita melihat juga dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan dengan kepribadian yang berlainan itu, mereka melaksanakan kehendak Allah sesuai dengan kepribadian masing-masing. Tuhan tidak menasihati untuk mengubah kepribadian, tetapi agar mereka bisa bersikap waspada terhadap kelemahan kepribadian masing-masing. Nah, panggilan Allah kepada kita adalah supaya kita meneladani sikap sifat Yesus, di mana kita melakukannya dengan kepribadian yang ada pada diri kita. Allah itu mengharapkan agar Yesus Kristus juga tercermin melalui kepribadian kita masing-masing. Kalau kita melihat contoh Petrus, tipe murid Yesus yang cenderung bertindak dulu sebelum mikir, ngomong dulu sebelum mikir, bersikap ceroboh, sehingga menimbulkan banyak masalah di mana kemudian ia menyangkal Yesus. Ini Matius 16 ayat 21 sampai 23, Markus 9 ayat 2 sampai 8, dan pasal 14 ayat 66 sampai 72. Ini menceritakan tentang bagaimana ketika itu Petrus menyangkal Yesus. Namun menariknya, pada waktunya kecenderungan Petrus yang cepat bertindak ini dipakai Tuhan untuk tujuan positif. Nah, setelah Tuhan bertemu dengan dia, rekonsiliasi, Tuhan ternyata memakai kepribadian si Petrus ini yang cepat tanggap, cepat tindak itu dipakai Tuhan. Petruslah yang dengan cepat berdiri untuk berkhotbah pada orang banyak di hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Lalu kepribadian diri Petrus. Nah, peristiwa lain, Petrus juga menyembuhkan orang lumpuh di depan bait Allah dan beri penjelasan tentang hal itu. Kisah pasal 3 ayat 2 sampai 26. Menegur dengan gamblang Ananias dan Safira. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Tanpa ragu-ragu pergi ke rumah Cornelius. Kisah 10. Walaupun memang di sisi lain ia tidak berpikir panjang, cepat terpengaruh pendapat orang lain sehingga dia dikecam Paulus. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Nah, sekali lagi yang perlu dirubah itu bukan kepribadiannya, tapi sifat-sifatnya. Nah, Petrus ini adalah orang yang mengizinkan Tuhan bekerja melalui kepribadiannya. Ini dimulai ketika Tuhan mendatangi dia setelah kebangkitannya. Ketika Tuhan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-domba. Itu menjadi satu turning point, titik awal, di mana akhirnya Petrus mengizinkan sendiri Tuhan bekerja melalui dirinya, melalui kepribadiannya. Nah, contoh-contoh lain dalam Alkitab tentang orang yang berlainan kepribadian itu dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Seperti tadi Petrus, Timotius, ya, orang dengan kepribadian yang tenang, rileks gitu ya. Suka berpikir panjang dan tidak cepat bertindak. Makanya dia bisa menjadi gembala sidang di beberapa di ini jemaat-jemaat yang dilayani awalnya oleh Paulus. Dia bisa akrab dengan orang-orang, menangani perselisihan, membina jemaat dengan penuh kasih, berlawinan dengan ayah rohaninya yaitu Paulus, yang dapat dikatakan agresif, penuh energi, sehingga akhirnya Paulus itu cuma cocok untuk pelayanan penginjilan yang intensif, seperti tadi ya dikatakan. Kepribadiannya tidak berubah, tapi justru dengan keberadaan kepribadian itu dipakai Tuhan untuk boleh melayani dia, menjadi berkat, sesuai dengan itu. Penulis Injil, ada 4. Pertama Yohanes. Yohanes itu secara artistik menulis Injil dengan banyak analogi dan simbol, ya. Seperti pokok anggur yang benar, contohnya ya, begitu ya. Kemudian antara gembala yang sesungguhnya dan gembala yang tidak sesungguhnya. Itu kan analogi-analogi yang diberikan. Lukas punya pola pemikiran seorang dokter. Makanya dia bisa lebih rinci menceritakan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Nah, kita akan melihat ya, dari kisah-kisah yang ada ini menarik. Mereka menceritakan dari segi kepribadiannya masing-masing. Markus, secara ringkas pembawaannya langsung menulis kerincian kejadian-kejadian inti dalam kehidupan Yesus. Matius punya acuan lebih luas tentang perjanjian lama dan hal akhir zaman. Kalau kita melihat Matius khotbah di bukit,
Dari situ tuh Yesus dan hukum Taurat menceritakan hubungannya dengan perjanjian lama. Ya, kalau dikatakan ya, kasihi musuhmu. Injil mengatakan kita pada Taurat kala itu jangan mengasihi musuhmu, gitu ya. Seperti demikian ya. Dia mengkontradisikan terus dengan perjanjian lama dan hal tentang akhir zaman. Marta, pribadi yang sibuk sendiri di dapur. Maria duduk dengan penuh perhatian di kaki Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sehingga sikap Marta ini ditegur Yesus karena dia itu bernada menghakimi terhadap saudaranya. Nah, menariknya dalam Yohanes 11 diceritakan bahwa Lazarus saudara mereka meninggal. Dan Yesus datang untuk membangkitkannya. Dan Marta itu mengambil inisiatif yang lebih dewasa dengan pergi untuk berbicara kepada Yesus. Sedangkan Maria tinggal saja di rumah sambil meratapi Lazarus ayat 20-27. Nah, ini terlihat bahwa pembawaan seseorang memang tampak sangat cemerlang dalam satu situasi, sedangkan pembawaan seorang lainnya tampak cemerlang dalam situasi yang lain. Nah, Tuhan sudah memberi kita masing-masing kepribadian yang unik, tidak ada duanya. Dalam bidang tertentu kita perlu memperbaiki sifat kita, tapi sebagai anak-anak Allah kita perlu belajar menerima kepribadian kita itu sebagaimana adanya, juga saling menerima. Nah, kepribadian ini adalah bagian dari keunikan yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Kepribadian kita seharusnya dipandang sebagai pemberian yang berharga dari Tuhan. Kita patut menghargai dan menilainya dengan baik, yang akhirnya bisa mencari bidang pelayanan yang sesuai. Nah, proses memahami kepribadian ini memang perlu, sekali lagi, perlu waktu. Bisa melalui kita kepribadian, itu tentu ya, konselor dapat menolong kita mengubah hal-hal yang negatif. Nah, dalam Roma 12 ayat yang ke-3 sampai 8. 1 Korintus 12 sampai 14. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 dan lain-lain itu menunjukkan bahwa kita masing-masing punya karunia rohani. Ini tentang memanfaatkan talenta dan karunia. Nah, karunia roh itu kemampuan yang diberikan Tuhan kepada seorang Kristen untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan tubuh Kristus, jemaat, yang memberi kemampuan untuk membangun tubuh Kristus baik secara langsung, memenuhi kebutuhan saudara seiman, yaitu mengajar, menolong, membimbing, mau secara tidak langsung membawa orang ke dalam tubuh Kristus. Ini diberikan kepada orang Kristen untuk pelayanan. Keluaran 35 ayat 30 sampai 36 ayat 3, Tuhan itu memenuhi seseorang yang bernama Besaleel dengan rohnya. Itu sama dengan yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Besaleel ini menjadi orang pertama di Alkitab yang dikatakan dipenuhi oleh roh Tuhan. Keluaran 31 ayat 3, di mana secara langsung dia diberi kecakapan untuk melakukan hal-hal praktis dan kreatif. Merancang, membuat barang-barang dari emas dan perak dan tembaga di dalam ayat yang ke-32. Mengasah batu permata ayat 33. Mengukir kayu di dalam ayat yang ke-33 juga. Nah, Besaleel dan Aholiab diberi kepandaian untuk membuat tenunan. Ayat 35. Segala macam pekerjaan. Ayat 31 itu mencakup berbagai kecakapan dan keahlian lainnya. Selain itu menariknya Tuhan juga memberi mereka berdua kepandaian untuk mengajar. Ayat 34, suatu petunjuk bahwa Tuhan itu tidak saja mengilhami seseorang untuk mengerjakan kebenaran firman-Nya, tetapi juga untuk mengajar dalam bidang keterampilan. Semua kecakapan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya itu penting. Untuk itu penting bagi kita untuk betul-betul memahami kecakapan atau talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah masalah motivasi, di mana kita dapat melakukan hal-hal baik, namun tidak memuliakan Tuhan. Untuk itu, sebagai orang Kristen, kita memang perlu terus-menerus waspada terhadap soal motivasi kita agar tetap murni. Pemecahan saat kita menghadapi masalah motivasi adalah melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kasih kita kepada Kristus. Dalam Roma 12 ayat 4 dan 8 mengatakan, jika kita punya karunia roh,
Kita seharusnya menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menggunakannya. Nah, dalam penggunaan karunia roh ini perlunya didahului Roma 12 ayat 1 dan 2. Di mana ada pembaruan budi yang erat hubungannya dengan pengabdian kepada Kristus, di mana kita perlu membuka diri lebar-lebar bagi Tuhan bekerja di dalam kita, sehingga dengan demikian kita memberi Tuhan kesempatan yang terbaik untuk memurnikan motivasi kita kalau kita menggunakan karunia dan talenta yang ada pada kita. Nah, di sisi lain, saat kita menggunakan karunia dan talenta, ada kalanya kita mendapat kritik. Nah, kritik ini diperlukan, ya, untuk menjaga agar saya tetap rendah hati. Perlunya saya harus berdoa serta memohon agar kita punya motivasi yang murni. Nah, saya juga harus berusaha agar hubungan saya dengan Kristus itu menjadi teguh dan terus bertumbuh. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. Perlunya ada motivasi yang benar, dimurnikan kembali. Ya, Tuhan bekerja melalui diri supaya motivasiku benar dengan doa. Segala hal yang kita lakukan dimulai dengan doa. Nah, tanpa disadari, kalau di dalam kehidupan kita itu terjerumus dalam suka membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya kita menilai diri sendiri berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan. Hal ini akan membuat kita gagal menilai dengan baik, dengan benar, dan melemahkan semangat dalam menggunakannya bagi Kristus. Nah, saatnya kita sadar, setiap karunia itu penting bagi keseluruhan tubuh Kristus. 1 Korintus 12, 17-21. Perlu diingat. Tuhan sudah memberi kita masing-masing kombinasi pekerjaan atau pelayanan yang unik, walaupun terkadang tidak sesuai talenta. Namun kerjakan saja dengan penuh tanggung jawab. Sambil kita mengembangkan karunia atau talenta kita sehingga nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Nah, kita perlu menyadari keterbatasan kita. Ini satu hal yang penting yang menjadi poin yang terakhir di dalam buku ini. Faktanya kita itu terlalu terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan tidak memikirkan kemungkinan yang sudah Tuhan kerjakan di belakang layar. Menarik sekali ya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi. Pengetahuan saya sajalah yang terbatas. Ada dua cara yang menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di belakang layar dalam kehidupan manusia. Pertama, Gideon. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 9-15. Seorang pemimpin kaum Israel itu harus bertempur melawan para prajurit Midian yang jumlahnya jauh lebih besar daripada prajuritnya sendiri. Tentunya Gideon merasa sangat ketakutan dan ragu apakah dia bisa menang. Malam sebelum pertempuran, Gideon dituntun Tuhan mengintai perkemahan musuh, di mana ia mendengar sendiri bahwa para tentara itu bermimpi kalau mereka dikalahkan Gideon. Akhirnya tanpa diduga dikira, musuhnya ini dibuat berkecil hati oleh Tuhan. Dan mereka akhirnya karena mimpi itu membuat mereka cenderung kalah. Nah, Tuhan terlebih dahulu bekerja tanpa diketahui Gideon. Mengatur keadaan sehingga akhirnya Gideon pun meraih kemenangan. Elisa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 11-19. Nah, pelayan Elisa itu sangat ketakutan ketika tentara Raja Asyur telah mengelilingi kota di mana Elisa tinggal. Elisa berdoa pada Tuhan, lalu pelayan Elisa melihat banyak sekali bala tentara surgawi sedang dalam posisi siap memerangi tentara Asyur. Dan singkat cerita, akhirnya Israel boleh memenangkan peperangan. Nah, sebagai seorang Kristen, peristiwa itu kita bisa memahami, betul memahami, menyelami bahwa Tuhan itu bekerja di belakang layar. Nah, kayak seperti ini menolong kita supaya mempunyai citra diri yang sehat. Mengalami fakta bahwa Tuhan bekerja di belakang layar itu dapat sebenarnya menolong kita untuk tidak putus asa. Bila mungkin pintu-pintu kesempatan itu seolah-olah tertutup dalam kehidupan kita. Karena memang kecenderungannya kita terlalu cepat berkesimpulan bahwa pintu yang tertutup akan selalu tertutup. Ini tidak, ya. Jadi pintu yang tertutup tidak selalu tertutup. Nah, kita belajar saja berserah kepada Tuhan. Saya yakin percaya kalaupun memang tertutup dan sampai akhirnya tertutup dan itu bukan jalan Tuhan. Itu petunjuk dari Tuhan.
kalau itu memang bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Saya yakin percaya kalau Tuhan menghendakinya, pintu itu akan terbuka. Pintu itu akan membuka dengan sendirinya. Dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Ya, kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Menarik sekali. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa memang tanpa kita sadari sepenuhnya hal-hal yang paling istimewa yang Kristus perbuat melalui kita itu bisa terjadi di belakang layar. Berarti ya. Nah, kalau kita betul-betul ingin hidup bagi Dia, kita dapat yakin bahwa Dia akan memakai hidup kita secara luar biasa untuk menjamah kehidupan orang lain dan untuk melaksanakan kehendaknya di dunia ini. Jadi, kesimpulan yang saya bisa berikan di dalam pemaparan malam hari ini adalah kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Di dalam segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, saya yakin percaya bahwa Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita sebagai pribadi yang unik dengan keberadaan kombinasi yang lengkap seperti tadi, tidak usah bandingkan dengan orang lain. Karena memang kita unik, beda dengan yang lain. Jangan bandingkan. Ya. Karena memang berbeda. Kita nggak akan mungkin semua diberikan talenta. Kalau semua diberi talenta mengajar, siapa yang diajar? Nah, itu ya satu hal yang. Kalau semua diberi talenta bisa main musik, siapa yang bisa bernyanyi? Siapa yang pimpin dan sebagainya. Untuk hal itu, apa yang kita alami, apa yang Tuhan berikan pada kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, nggak usah takut. Kalau memang Tuhan berdiri di samping kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu berjalan bersama kita, asal kita mau menggandeng tangannya. Bekerja bersama-sama, melayani Tuhan dengan keberadaan diri kita, karena memang kita unik di hadapan Tuhan. Nah, biarlah pemaparan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan biarlah malam-malam hari ini nama Tuhan sendiri yang boleh dimuliakan. Ya, oke, kita akan menutup, kemudian kita akan tutup, saya akan Hmm. stop share. Ya, mungkin dari Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk